Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Jenila dengan NIM 12402193142. Saya dari kelas CS4C. Di sini saya akan menyampaikan hasil kerja atau hasil pengerjaan saya terkait dengan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan bantuan aplikasi SPSS untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester mata kuliah praktik statistik dengan dosen pengampu Ibu Rifki Sahara. Pertama, buka aplikasi SPSS, lalu klik variabel view. Pada kolom name, isikan variabel motivasi kerja, lalu klik tab. Lalu pada kolom kedua, masukkan variabel prestasi kerja. Lalu klik tab. Pada kolom desimal, isikan angka 0 karena data yang digunakan adalah bilangan bulat. Pada kolom label, untuk variabel motivasi kerja, isikan tingkat motivasi kerja. Dan pada kolom label variabel prestasi kerja, isikan tingkat prestasi kerja. Lalu tarik ukuran kolom label agar terlihat semua. Setelah itu, klik data view. Masukkan data-data yang telah diberikan ke dalam kolom variabel motivasi kerja dan prestasi kerja dengan cara buka dokumen atau buka datanya, lalu copy paste data motivasi kerja dan masukkan ke dalam variabel motivasi kerja. Begitu juga dengan variabel prestasi kerja, masukkan data prestasi kerja ke dalam variabel prestasi kerja. Dan diketahui jumlah data atau N sebanyak 30. Karena data ini diambil secara random dari 30 subjek di bagian operator. Jika sudah, lihat apakah data sudah berjumlah 30. Jika sudah, mulai menganalisis data dengan cara klik Analyze, kemudian klik Regression, lalu pilih Linear. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan variabel tingkat motivasi kerja ke dalam kolom independen dan masukkan tingkat prestasi kerja ke dalam kolom dependen. Setelah itu, klik Statistik. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pilih Estimate, kemudian centang Model Fit dan Deskriptif. Pada kolom residual, pilih yang Dashbin Watson. Kemudian klik Continue. Setelah itu, klik Plots, lalu pada Standardized Residual Plot, pilih Normal Probability Plot, kemudian klik Continue. Setelah itu, klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah hasil output SPSS pengujian data tadi. Rumusan hipotesisnya adalah HO sama dengan tidak ada hubungan antara motivasi kerja dengan prestasi kerja, sedangkan HA sama dengan ada hubungan antara motivasi kerja dengan prestasi kerja. Terus selanjutnya adalah menentukan atau pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Pada tabel deskriptif statistik diketahui rata-rata tingkat prestasi kerja dengan jumlah data atau N sebanyak 30 subjek adalah 81,90 dengan standar deviasi 9,657. Sedangkan rata-rata tingkat motivasi kerja dengan jumlah data atau N 30 subjek adalah 81,07 dengan standar deviasi 9,563. Pada tabel correlation, memuat korelasi atau hubungan antara variabel motivasi kerja dengan prestasi kerja. Dari tabel tersebut diperoleh besarnya korelasi 0,999 dengan signifikansi 0,000. Karena signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak, yang berarti HA diterima. Yang artinya ada hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dengan prestasi kerja. Berdasarkan harga koefisien korelasi yang positif yaitu 0,999, maka arah hubungannya adalah positif.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat motivasi kerja, maka semakin tinggi pula tingkat prestasi kerja. Pada tabel variabel enter atau remove menunjukkan variabel yang dimasukkan adalah variabel motivasi kerja dan tidak ada variabel yang dikeluarkan, karena metode yang digunakan adalah metode enter. Pada tabel model summary, diperoleh hasil R-square sebesar 0,998. Angka ini diperoleh dari hasil pengkuadratan dari harga koefisien korelasi, yaitu 0,99 kali 0,999 dan diperoleh nilai 0,998. R-square disebut juga dengan koefisien determinasi yang berarti 99,8% variabel prestasi kerja dipengaruhi oleh variabel motivasi kerja dan sisa sebesar 0,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya. R-square berkisar dalam rentang antara 0 sampai 1. Semakin besar harga R-square, maka semakin kuat hubungan kedua variabel tersebut. Pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 12675,744 dengan tingkat signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini berarti model regresi yang diperoleh nantinya dapat digunakan untuk memprediksi prestasi kerja. Pada tabel koefisien diperoleh model regresi sebagai berikut. Y sama dengan 0,120 ditambah 1,009X. Y sama dengan prestasi kerja dan X sama dengan motivasi kerja. Dengan kata lain, prestasi kerja sama dengan 0,120 ditambah 1,009 tingkat motivasi kerja. Konstanta sebesar 0,120 menyatakan bahwa jika tidak ada motivasi kerja, maka prestasi kerja adalah 0,120. Kedua, koefisien regresi sebesar 1,009 menyatakan bahwa setiap penambahan karena tandanya positif, penambahannya satu skor motivasi kerja akan meningkatkan prestasi kerja sebesar 1,009. Untuk analisis regresi linear sederhana, harga koefisien korelasi yaitu 0,999 adalah juga harga standar di set koefisien atau beta. Untuk mengetahui berapa besar sumbangan efektif antara motivasi kerja dengan prestasi kerja adalah sebagai berikut. SE, variabel motivasi kerja, misal X terhadap variabel prestasi kerja, misal Y. SE dalam kurung X kali persen sama dengan beta X dikali RXY dikali 100%. Sama dengan 0,999 dikali 0,999 dikali 100% sama dengan 0,998 dikali 100% dan diperoleh hasil SE-nya adalah 99,8%. Kemudian uji T. Uji T digunakan untuk menguji kesignifikanan koefisien regresi. Hipotesisnya adalah H0 sama dengan koefisien regresi tidak signifikan dan HA sama dengan koefisien regresi signifikan. Berdasarkan data tersebut dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan T hitung dengan T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, dan jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Untuk melihat harga T tabel didasarkan pada derajat kebebasan atau DK yang besarnya adalah N dikurangi 2 yaitu 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Jika taraf signifikansi ditetapkan 0,05 atau 5% dan pengujian dilakukan dengan menggunakan uji dua pihak atau arah, maka diperoleh harga T tabel sebesar 2,048. Berdasarkan hasil analisis diperoleh T hitung sebesar 112,587, maka T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 112,587 lebih besar dari 2,048. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya koefisien regresi motivasi kerja signifikan. Yang kedua, dengan membandingkan taraf signifikansi. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima, dan jika signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Berdasarkan harga signifikansi 0,000, karena signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, koefisien regresi tingkat motivasi kerja signifikan.
Berdasarkan hasil output dan pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dengan prestasi kerja. Dan besar sumbangan efektif antara motivasi kerja dengan prestasi kerja adalah 99,8%. Jadi, semakin tinggi tingkat motivasi kerja, semakin tinggi pula prestasi kerja. Demikian penyampaian hasil pengujian analisis dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.